Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyampaikan sebuah fatwa tentang hukum menyembelih di bangunan dan berdoa kepada ahli kubur. Pertanyaannya, apakah hukum bertakarub atau beribadah dengan cara menyembelih sembelihan di bangunan kuburan? Maksudnya di kuburan para wali. Kemudian dan bertawasul kepadanya. Baik, kita akan membahas masalah ini. Telah diketahui bersama berdasarkan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bertakarub dengan cara menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik untuk wali, jin, berhala-berhala atau para makhluk lainnya, merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah dan musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai dengan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Yang dimaksud dengan an-nusuk di sini adalah azabhu atau penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa menyembelih untuk selainnya merupakan perbuatan syirik, sama halnya dengan solat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat dan berkorbanlah. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar solat untuk Rabb-nya dan menyembelih untuknya. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahli syirik, yaitu bersujud kepada selain Allah dan menyembelih untuk selainnya. Demikian pula firman-firman yang lain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Juga firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Jadi menyembelih merupakan bentuk ibadah. Karenanya wajib dilakukan dengan ikhlas untuk Allah semata. Dalam Sahih Muslim dari riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah man zahaba li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Sedangkan ucapan seseorang, aku minta kepada Allah melalui walinya, melalui hak nabinya, melalui fulan, maka ini semuanya bukan kategori syirik, tapi bid'ah menurut jumhur ulama. Di samping merupakan salah satu sarana kesyirikan, sebab berdoa adalah ibadah dan tata caranya bersifat tauqifiyah, yakni telah ditetapkan. Selain itu, tidak ada hadis yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi yang mengindikasikan bahawa
bertawasul melalui hak atau jah seseorang dari makhluk adalah dibolehkan atau disyariatkan, sehingga tak boleh bagi seorang muslim pun menciptakan sendiri ibadah-ibadah, ya. Hal ini berdasarkan firman-Nya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tak Allah izinkan? Juga berdasarkan sabda Nabi-Nya, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang mengadakan hal baru dalam agama kami yang tidak ada dasarnya, maka tertolak. Juga dalam hadis lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya, ya, maka dia tertolak. Mana raddun adalah tertolak bagi pelakunya dan amalnya tak diterima. Karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk mengikat diri dengan syariat Allah dan berhati-hati dari perbuatan yang diadakan oleh manusia alias bid'ah. Sedangkan tawasul yang disyariatkan adalah dengan cara bertawasul dengan asma dan sifat-sifatnya, dengan mentauhidkannya dan amal-amal soleh yang diantaranya adalah beriman kepada Allah, Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, dan amal-amal kebaikan dan semisal itu. Dalil-dalil yang memperkuat hal ini banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'u biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Di antaranya sebagaimana doa yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang yang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu doanya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu melalui persaksianku bahawa Engkau adalah Esa, tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Engkau, yang Maha Tunggal, tempat bergantung segala sesuatu, tak beranak dan tak pula diperanakkan, yang tiada seorang pun yang dapat menandinginya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad salallahu bismihi al-azam allazi iza su'ila bihi a'ta wa iza du'iya bihi ajab. Yang artinya, sungguh dia telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang Maha Agung, yang bila mana ia memohon dengannya pasti akan dikabulkan, ya. Dan bila diminta pasti juga akan diberi. Kemudian yang terakhir, di antara dalil lain adalah hadis tentang 3 orang yang terkurung dalam gua, lantas mereka bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal soleh mereka. Yang pertama, bertawasul dengan perbuatan birrul walidain, baktinya kepada kedua orang tua. Orang kedua bertawasul dengan kesucian dirinya dari melakukan zina padahal sudah di depan mata. Yang ketiga, bertawasul kepada Allah melalui tindakan-tindakannya mengembangkan atau menginvestasikan upah buruhnya yang minggat, kemudian dia menyerahkan semua hasil investasi itu kepadanya setelah dia datang lagi. Berkat perbuatan itu Allah menghindarkan mereka dari kesulitan, ya. Allah menerima doa mereka serta menjadikan batu besar yang menyumbat mulut gua itu bergeser dan terbuka. Hadis ini ada dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. Demikianlah yang dapat disampaikan tentang hukum menyembelih di bangunan dan juga bertawasul kepada ahli kubur, ya, bahwa itu tak boleh dilakukan. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.